Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami kau panggil untuk selalu dalam persatuan dengan Engkau. Hidup dekat dan mesra dengan Putramu Yesus. Bantu kami ya Bapa, lewat Santo Yohanes dari salib, untuk melepaskan segala kelekatan-kelekatan manusiawi dan duniawi, bahkan rohani sekalipun. Sehingga hanya Engkau yang boleh menguasai kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke saudara, sekali lagi dalam hari-hari ini kita diajak untuk merenungkan peristiwa pengosongan Yesus yang menjadi manusia, Allah menjadi manusia, Allah turun menjadi manusia. Ya, sekali lagi Allah yang besar dan agung itu bersedia turun menjadi manusia seperti kita, mengalami proses yang kita alami, pengosongan diri. Itulah kata kunci dari semangat kekristenan. Itulah kata kunci dari roh kekristenan, mengosongkan diri. Kalau engkau mau mengikuti aku, engkau harus menanggalkan egomu, melepaskan egomu dan kuasamu. Hari ini contoh yang paling bagus dalam permintaan Yesus itu adalah Yohanes dari salib. Untuk mencapai Gunung Karmel, untuk mencapai puncak persatuan dengan Allah, kita harus melepaskan sekali lagi segala beban, segala kelekatan, keterlekatan yang bukan Allah. Inilah satu-satunya untuk persatuan dengan Allah, bukan hanya nanti setelah kematian, tetapi justru sekarang ini. Orang yang bernama Yohanes dari salib, yang gambarnya berada di belakang saya, adalah orang yang dengan sangat radikal melepaskan segala sesuatu dan hidup dalam kemiskinan dan ketiadaan, kepapaan. Sehingga hanya Tuhan yang boleh memiliki kita. Dan kadang-kala Tuhan memakai penderitaan masa lalu kita, masa kecil kita, dan kesulitan-kesulitan kita sebagai cara Dia untuk menyampaikan pesan-pesan yang sangat berharga dan bernilai bagi kita. Ayah Yohanes dari salib adalah seorang pangeran yang melepaskan semua atribut-atribut sebagai seorang anggota kerajaan hanya karena dia menikah dengan seorang tukang cuci. Dia harus meninggalkan kemewahan, dia harus meninggalkan segala-galanya, ya, harta, titel, dan segala macam, sehingga mereka hidup dalam kemiskinan. Dengan dua saudaranya, Yohanes dan saudaranya, adiknya, ya, dia harus menghidupi mereka, ayah yang telah meninggal itu, lalu bersama ibunya bekerja sebagai orang yang sangat sederhana dan sangat-sangat sederhana pada waktu itu. Sehingga sekolah pun Yohanes harus dibayari oleh institusi tertentu pada waktu itu. Sehingga ia belajar dan akhirnya dia masuk ke Biara Karma. Meskipun dalam studinya ia berada di College Yesuit. Tetapi Tuhan terus membentuk dia dalam kemiskinan, dalam ketiadaan, dalam keterbatasan itu. Tuhan membentuk dia. Maka kemudian dia masuk Karmel dan hatinya tetap berkobar, bergelora-gelora untuk mencari Tuhan. Orang yang serius mencari Tuhan. Justru karena pengalaman kecil dia, atau bukan pengalaman kecil, mungkin pengalaman yang sangat penting ketika dia hampir tenggelam dan dibantu oleh Santa Maria. Itulah dia mencari Tuhan. Pengalaman kesulitan, pengalaman salibnya itu. Lalu terus berlanjut ketika dia jadi imam dan terus berusaha untuk menggeluti hidup rohaninya dengan sangat dalam bersama Santa Teresa dari Avila. Dan kemudian terjadi memang bahwa terjadi salah paham di antara teman-temannya sendiri. Ya, sehingga teman-teman sepembaharuan, lalu dia dimasukkan dalam penjara. Selama kurang lebih 9 bulan. Penjara yang sepi, yang sunyi, yang sulit, ya, salib dan seterusnya. Disitulah muncul kemudian Yohanes dari salib. Pengalaman salib, pengalaman malam gelap, pengalaman kesulitan dan segala macam, itulah yang membuat dia menulis buku tentang dark night, malam gelap.
Setiap orang yang mau merenungkan tentang hidup rohani yang dalam pasti bertemu dengan Santo Yohanes dari Salib. Sekali lagi, orang yang serius dalam perjalanan hidup rohani secara Kristen akan bertemu dengan Yohanes dari Salib. Semua penulis-penulis rohani kagum akan kepiawaan dari Yohanes dari Salib. Dia menulis dengan bentuk puisi-puisi. Tuhan sungguh melimpahkan berkat dan rahmat yang berlimpah kepadanya. Sehingga tulisan-tulisannya itulah yang kemudian mengilhami orang untuk memasuki malam gelap, dark night. Semua tulisan-tulisannya yang dia begitu banyak tulisan itu yang mencerminkan dan dicerminkan dari pengalaman batin, pengalaman rohaninya itulah. Sehingga yang ada hanya Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Dan itulah Yohanes dari Salib. Mungkinkah kita mengalami hal yang seperti yang dialami Yohanes? Pasti. Malam gelap fisik, malam gelap fisik, psikis, malam gelap mental, malam gelap rohani, bahkan pengalaman akan Allah pun bukan Allah, maka harus dilepaskan. Untuk mendaki gunung Tuhan, orang harus melepaskan todo onada, melepaskan segala keterikatan. Bukan gampang, bukan mudah. Dia sendiri disalahartikan oleh konfraternya sendiri sebagai seorang yang pada zaman itu ya bukan yang gampang. Tetapi itulah saudara. Bagaimana kita sendiri? Nah, mungkin kita harus belajar dari beliau, tetapi tidak perlu menjadi begitu begitu kuatnya. Tetapi ketika kita belajar untuk melepaskan ego kita, ketika kita belajar untuk melepaskan kesenangan hawa nafsu kita demi sesuatu yang lebih mulia, mungkin itu satu bagian kecil dari diri kita yang harus kita jalani, perjuangkan sungguh-sungguh. Tetapi lebih dalam menurut saya adalah bagaimana kita memasuki hidup Kristus dengan mencintai sabda Allah, dengan mengasihi sabda Allah, dengan merenungkan sabda Allah dalam meditasi, dalam berpikir, merenung tentang Yesus, penderitaan Yesus, tentang bacaan-bacaan yang hari ini, ya, seperti misalnya bacaan hari ini. Kita renungkan bagaimana Yohanes pemandi ragu-ragu akan Yesus dan mengutus muridnya untuk bertemu, betulkah engkau Mesias? Yesus mengatakan, lihat, orang buta disembuhkan, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang mati bangkit, segala macam penyakit segala macam penyakit dilepaskan dari penderitaan kita. Dan itulah Tuhan yang datang, bukan manusia yang diangkat lebih tinggi, tapi Tuhan dengan segala kuasanya seperti yang kita tahu, yang telah menghancurkan segala kuasa manapun. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang mau kita terima, yang mau kita harapkan, yang mau datang nanti sebentar lagi dalam Natal itu. Luar biasa. Ya. Luar biasa kita sebagai orang Katolik menerima anugerah yang begitu besar. Maka mari kita mohon ketika kita tidak mampu, Tuhan aku tidak mampu, aku sombong, aku angkuh. Tuhan aku miskin, aku menderita, aku sakit. Berbicaralah padaku, sentuhlah, jamahlah, sembuhkan aku. Yesus menyembuhkan ribuan tahun yang lalu, sekarang juga menyembuhkan Anda dengan segala macam penyakit. Jangan pernah putus asa. Semoga Anda dan saya mengharapkan kedatangan Yesus yang menyembuhkan kita dari segala macam penyakit. Tuhan berkati kami semua, berkati anak-Mu untuk selalu berharap kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.